Muhammad Al-Idrisi atau Al-Idrisi merupakan salah satu ilmuwan besar dalam sejarah. Ia merupakan seorang ahli kartografi dan dijuluki sebagai Bapak Peta Global. Dialah yang pertama kali merancang peta dunia yang detail dan akurat. Muhammad Al-Idrisi As-Sabta Asy-Syarif As-Sakli lahir pada 1100 Masehi di Ceuta atau Sabta, kawasan pesisir Maghribiyah Afrika Utara. Kota yang hanya berjarak 40 km dari bibir pantai Spanyol yang di masa itu dipimpin oleh Murabitun. Al-Idrisi berasal dari keluarga Idrisiyah yang termasuk dalam kelompok Al-Alawiyah. Karena itu dirinya bergelar Asy-Syarif. Garis nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ia menetap lama di Pulau Sisilia. Pada 1154 Masehi, kartografer Muslim tersebut berhasil membuat peta dunia yang terlengkap pada masanya. Hasil kerja kerasnya selama 15 tahun itu diberi judul Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq. Namun, masyarakat barat lebih mengenalnya sebagai Tabula Rogerania atau peta Roger, sebab pembuatan karya itu disponsori Raja Sisilia atau Roger II. Jaudah menuturkan Al-Idrisi memulai pendidikannya di Sabta sebelum hijrah ke Fas. Saat berusia remaja, ia menyeberangi Selat Jabal Tariq hingga sampai di Cordoba. Selama beberapa tahun, ia tinggal di kota yang pernah menjadi pusat pemerintahan Bani Umayyah tersebut. Jaudah juga menuturkan bahwa selama merantau di Cordoba, Al-Idrisi mempelajari matematika dan ilmu astronomi. Perhatiannya juga tercurah pada kajian ilmu botani, farmasi, biologi, dan kedokteran. Bagaimanapun, dirinya kemudian memilih tekun pada bidang geografi. Waktunya juga digunakan untuk banyak membaca. Beruntunglah dirinya berada di Andalusia, khususnya kota permata seperti Cordoba. Ada banyak perpustakaan umum di sana dengan koleksi ribuan buku. Penguasa Muslim setempat menyediakan seluruh fasilitas publik itu secara cuma-cuma. Dari beragam buku yang dibacanya, beberapa judul berkaitan dengan studi ilmu bumi. Sebut saja karya-karya Al-Mas'udi, sang pengelana, ahli sejarah dan geografi sekaligus dari Daulah Abbasiyah abad ke-9. Peta yang dibuat berhasil menggambarkan garis pantai di 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Saintis kelahiran Baghdad itu juga menyajikan skala pemetaan yang lebih proporsional ketimbang peta-peta sebelumnya yang dihasilkan kartografer Eropa. Dalam petanya tampak sehamparan daratan yang terletak di seberang Afrika. Besarnya nyaris sama dengan benua hitam itu. Para sejarawan modern menduga gambar tersebut menunjukkan bagian bumi yang kini dinamakan benua Amerika. Al-Idrisi juga menelaah karya-karya Muhammad Abul Qasim bin Haukal, petualang yang lahir di Daulah Abbasiyah pada abad ke-10 itu selalu mencatat keadaan geografis tempat-tempat yang dikunjunginya. Berbagai catatan yang dibuat sang pengelana, khususnya yang terhimpun dalam kitab Surah Ar-Rad atau Wajah Bumi, amat berfaedah bagi generasi berikutnya. Tidak terkecuali pemuda yang sedang meniti karirnya dalam bidang kartografi ini. Tidak cukup dengan membaca buku-buku, Al-Idrisi juga melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Kawasan pertama yang dijelajahinya adalah Eropa, termasuk Portugal,
Prancis, Italia, dan Sisilia. Menurut Jaudah, rihlah yang dilakukan orang Ceuta itu telah memberikan berbagai informasi faktual dan ilmiah mengenai wilayah-wilayah yang disambanginya. Langkah kakinya juga sampai di Maroko, berdekatan dengan daerah tempatnya lahir. Selanjutnya, ia menuju ke Mesir, Syam, dan Konstantinopel. Di ibu kota Romawi Timur atau Bizantium tersebut, dirinya mencatat banyak hal mengenai riset yang dilakukan Ptolemeus. Beberapa sumber menyebutkan sarjana Muslim itu bepergian hingga sejauh Hongaria dan Inggris. Setelah itu, Al-Idris bersama dengan rekan-rekan sejawatnya, yaitu Abu al-Salt alias Al-Buzaleh, hijrah ke Sisilia, yang pada saat itu tempat tersebut telah dikuasai kaum Normandia karena telah sukses mengusir dinasti Fatimiyah, yang dimana kaum tersebut dipimpin oleh Pangeran Roger II. Roger II sangat gembira karena mengetahui kedatangan Al-Idrisi di kota tersebut, sebab Al-Idrisi merupakan salah seorang yang sangat diincar sang raja untuk bisa bekerja sama demi kemajuan negerinya. Kemudian Roger II mengundangnya ke istana. Raja Nasrani itu memintanya untuk membuat sebuah peta dunia dan dipersilahkan untuk memimpin tim saintis sesuai kehendaknya. Pada akhirnya, proyek pengerjaan peta global tersebut diketuai Al-Idrisi dan beranggotakan sejumlah ahli geografi Muslim. Berkat melakukan studi selama belasan tahun, serta mendapat dukungan fasilitas negara dan bantuan dari para ahli geografi, akhirnya peta dunia karya Al-Idrisi selesai dikerjakan pada tahun 1154 Masehi. Beruntung Roger II masih sempat menyaksikan kerja keras ilmuwan favoritnya itu, sebab beberapa pekan sesudah itu, raja tersebut meninggal dunia. Ditulis dalam dua bahasa, yakni Arab dan Latin. Peta berjudul Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq itu nyaris tidak berbeda dengan peta yang dibuat pada era modern kini. Jelas sekali bahwa Al-Idrisi memproyeksikan bumi sebagai sebuah bola dan bukan bidang datar. Dalam perhitungannya, keliling bumi adalah 37.000 km dan hipotesis tersebut tidak jauh melesat dari kalkulasi modern, yakni sekitar 40.000 km. Itulah pembahasan saya mengenai Muhammad Al-Idrisi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.